Hello everyone, welcome back to this channel Berani Belajar. Kali ini kita masuk langsung saja ke chapter 9. Teman-teman yang nonton video ini, silahkan tonton sampai habis. Semoga dapat bermanfaat ya video ini. Kalau teman-teman ingin lebih lengkapnya lagi, ada chapter 1 sampai chapter 8 udah ada di playlist, lihat aja di deskripsi. Oke, kita masuk ke chapter 9, Python Dictionaries. Nah, jadi kita akan bahas dulu apa itu collection. Jadi collection itu kayak kumpulan sesuatu, ada di satu tempat gitu. Misalnya kalau kita bawa ransel, atau misalnya di sini dalam hal ini koper. Di dalam koper itu kan mungkin ada baju, ada handuk, mungkin untuk barang-barang stuff buat bepergian. Nah, itu ada satu dalam koper. Nah, seperti itu. Jadi dia collection seperti itu. Jadi kita dapat we can put more than one value in it and carry them all around in one convenient package. Jadi semua barang kita jadiin, masukin satu tempat, dan cuma satu aja yang kita bawa-bawa aja gitu. Jadi nggak perlu kita pegang satu-satu gitu ya. We have a bunch of values in a single variable. Jadi si package tadi kita beri dimasukkan dalam sebuah variabel, misalnya x sama dengan list kan, misalnya ini. Nah, we do this by having more than one place in the variable. Okay. Kemudian we have ways of finding a different place in the variable. Okay. What is not a collection? Jadi variable itu biasanya kita kan hanya memiliki satu nilai saja padanya. Ketika kita masukkan nilai baru, maka the old value atau nilai yang lama itu akan overridden. Maksudnya apa? Contoh yang udah dijelaskan juga di chapter sebelumnya. Misalnya x sama dengan 2, kemudian kita masukkan input lagi, kita masukkan sequence baru x sama dengan 4. Maka 2 ini akan tergantikan jadi 4, overridden namanya ini. Jadi kalau kita print x, yang terakhir adalah angkanya 4. Nah, kalau dari collection yang udah kita jelaskan tadi, kumpulan banyak nilai dalam satu kesatuan, itu dibagi menjadi list and dictionary. List adalah linear collection of value that stay in order. Perbedaannya, kalau list itu order dia, jadi udah beraturan, akan key-nya itu berdasarkan indeks dari 0, 1 sampai seterusnya. Sedangkan kalau dictionary, a bag of values, it's with in own label. Jadi kita bisa menyebutkan label, key, mark, atau something like that untuk mengatakan misalnya ini apa? Ini uang, misalnya ini money. Kita berapa misalnya 100 gitu kan. Nah, 100 ini kita labelkan sebagai money gitu. Dan dictionary itu nggak order ya. Jadi nggak beraturan. Ini contoh dictionary kayak chips ya. Kemudian ini kayak di dalam purse ya, tas tangan itu ada calculator, perfume, candy, money, tissue, dan sebagainya. Kemudian dictionaries are Python most powerful data collection. Ini adalah salah satu kelebihan Python ya, karena dictionaries itu banyak dipakai di di code yang berhubungan dengan ini. Yang diperlukan, maka dictionary itu memperbolehkan kita melakukan fast database like operation in Python, jadi lebih cepat ya pengoperasiannya. Dictionaries juga punya banyak nama di bahasa pemrograman yang berbeda, misalnya associate arrays in Perl or PHP, property of maps or hash maps in Java, property bag or net or C. Nah, oke. Jadi kalau misalnya dictionaries, list index their entire based on position in the list. Dictionaries are like bags no order. Jadi udah dijelaskan si dictionaries itu nggak punya beracak dia, jadi nggak beraturan ya. No order. So we index the things we put in the dictionary with a lookup tag. Lookup tag itu kayak pengindeksan or label lah, bilang key. Jadi kalau misalnya ya sesuatu lah ya, kita
Oh, misalnya ya di dalam tas gitu gitu kan, misalnya apa yang ada dalam tas, misalnya ada tisu, itu kan key labelnya ada, jadi tahu kita tisu jumlahnya ada berapa, misalnya uangnya ada berapa gitu-gitu loh. Jadi sama seperti list sebelumnya, kalau bikin dictionary kosong itu tinggal dict kemudian parenthesis ini, maka ini akan kosong. Kemudian kita bisa bikin purse, apa, kemudian tuliskan money sebagai key or index or label disebutnya, tapi untuk kasus ini kita sering menyebutkan sebagai key and value. Kemudian value-nya berapa, kemudian masukkan lagi candy sebagai key-nya, value-nya berapa, kemudian tisu sebagai key, kemudian value-nya 75. Kalau kita print purse yang sebagai dictionaries tadi yang awalnya kita bikin ini, maka ditampilkan money 12, tissues 75, candy 3. Print purse candy. Nah, kita candy letak di sini, candy 3. Kemudian kita akan ubah ya, kita akan ganti nilai si candy itu dengan cara kita panggil lagi purse candy. Purse candy berarti ini key, kita panggil value-nya. Value sebelumnya ada berapa? 3. 3 tambah 2, 5. Berarti kalau misalnya otomatis ini udah terganti dong, karena ini merupakan indeks dari dictionary, atau dengan kata lain ini adalah key-nya. Nah, print purse maka akan diganti candy-nya jadi 5, seperti itu ya. Kalau misalnya kita manggil list ya, misalnya friends, terus kayak gini, kita bikin dia keberapa, misalnya 2 gitu ya. Contohnya ini kan contoh misalnya misalnya kita punya list of di dalam purse itu ya. Nggak bisa gitu ya. Ya, kita misalnya contohnya friends misalnya yang keberapa, misalnya yang ke 1 gitu ya. Berarti misalnya kalau ada sebelumnya list of friends yang kayak gini, misalnya ada ini kan 1, 2, 3. Berarti kalau ini kan berarti yang kedua ini itu misalnya X. Maka yang misalnya di sini Y sebelumnya, maka kalau kita panggil lagi dia di sini si friends itu, maka ini akan keganti menjadi X. Kan sebelumnya Y gitu dia, seperti itu. Tapi kalau kita manggil list, indeksnya itu yang indeks biasa 0, dimulai dari 0 sampai seterusnya, dan list itu dalam order atau dia berurutan. Tapi kalau si dictionary kita panggil key-nya or label-nya gitu ya, seperti itu. Comparing lists and dictionaries. Okay. Dictionaries are like lists except they use keys instead of number to look up values. Okay. Misalnya kita bikin list, ini dictionary. Kalau nambahkan sesuatu pada list kan append 21, append 183. Kalau kita panggil lagi list ini 21 sama 183. Kalau dictionary gimana? Apa? Jadi kita simbolkan key-nya, kita kasih value-nya. Simbolkan key-nya, kasih value-nya. Kita print si dictionary-nya, maka akan ditampilkan course 182, H 21. Kenapa nggak H duluan baru course? Karena si dictionaries itu no order ya, nggak beraturan. Jadi jangan harapkan dia teratur gitu ya. Kemudian list index 0 kan berarti dia yang pertama. Diubahnya nilainya 23. Berarti 21 itu akan di-replace datanya jadi 23. Ingat ya, kalau list itu dia mutable atau dia dapat diganti. Kemudian also for dictionaries. Kemudian ini DDD kita tuliskan key-nya, kemudian nilai terbarunya berapa. Kemudian kalau kita print masing-masing, kita print list and dictionary, akan ditampilkan 23183, 21 keganti jadi 23. Kemudian course-nya 182 tetap, age-nya jadi 23. Ini order, ini not order, ingat ya. Oke, yes. Ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini list, ini dictionary. Kemudian kan masing-masing kan ada key, ada value, key value, tapi kalau key value, key-nya si list itu index mulai dari 0 sampai seterusnya. Kalau dictionary key-nya itu ya labelnya, course, age, dan segala macamnya.
Seperti itu. Dictionaries literal atau konstan. Jadi kalau misalnya kita pengen masukin langsung ya semua, nggak kayak gini, mas 11 H 21 ini gitu, tapi pengen langsung, kita bisa letakkan key titik 2 values pairs. Ini dia pasangannya ya. You can make an empty dictionary using empty curly brace. Kalau mau kosong sih bisa kayak gini, nah kan ditampilkan kosong juga, tapi kalau mau ada isinya mah jangan kosongin, kita isi. Cara ngisinya gimana? Cara ngisinya ini, tuliskan key-nya, misalnya key-nya Chuck value-nya 1, Fred value-nya 42, Jen value-nya 100. Kalau kita print si dictionary ini akan ditampilkan seperti ini. Oke. Nah, misalnya kalau contohnya most common name, kalau manusia dengan sangat dynamic, dia pindah-pindah. Misalnya, oh siapa yang namanya Jen? Kayaknya si Jen yang paling banyak. Coba cari Jen. Oh ternyata benar kan, ada ini. Nah, terus kita bilang si Jen itu 5, kayak gitu cara kerjanya. Tapi kalau cara kerja komputer kan misalnya ditotalin, misalnya ada ini jadi kayak histogram gitu. Ini 1, kemudian record ada jadi 2, Jen nanti ada berapa gitu-gitu. Nah, kayak gini lah istilahnya ya. Misalnya si save ini ada 3 gitu kan. Nah, jadi 1-1 kemudian ditotalin gitu. Most counter with a dictionary. Uncommon. Nah, salah satu penggunaan paling sering juga di dictionary adalah menghitung seberapa sering kita melihat sesuatu. Nah, kalau misalnya sedikit mungkin mata kita masih bisa lah ya, tapi kalau hitungannya udah sampai puluhan ribu teks, kita pengen tahu siapa yang paling sering keluar teks itu atau kata kuncinya, maka kan kita bisa pakai program lah ya. Bagus kita bikin program agak lama daripada melakukan hal itu gitu kan. Nah, kemudian kita lihat CCC sama dengan dict. Kita bikin dictionary kosong dulu. CCC kita kasih label CSF sama dengan 1, CWN sama dengan 1. Print CCC berarti akan ditampilkan ini CSF 1, CWN 1. CCC ini CWN sama dengan nilai CWN sebelumnya 1 kan, kita udah state 1 dia di sini. Ditambahkan 1. Nah, 1 tambah 1 berarti 2. Kalau kita print lagi si CCC, si CWN-nya jadi 2 gitu. Itu namanya histogram. Jadi dia akan menambah, bisa ditambah seperti itu. Kemudian kita akan lihat gimana sih traceback-nya si dictionary. Misalnya errornya itu karena kita misalnya ngeprint misalnya si CSF, tapi sebenarnya si CSF itu nggak ditemukan pada dictionary kita. Jadi sebenarnya si CSF itu nggak ada. Jadi kita bisa pakai in ya. Jadi in untuk ngelihat ada enggak sebenarnya. Misalnya kita cari sesuatu yang ingin kita cari, in CCC. In di dictionary kita ada enggak? Ini di dictionary kita. Kalau misalnya nggak ada, false, sudah gitu dia. Jadi in itu banyak ya gunaannya, bisa di string, di list, dictionary. Mantap. Kemudian when we see a new name. Tadi kan kita udah tahu cara counternya, kalau yang baru kita langsung input yang baru. Tapi kalau kita nemukan yang berulang itu kayak mana? Biar misalnya nanti dihasilkan ini 2, ini 1, ini 2 gitu ya. Gini, counts, kemudian kita bikin dictionary kosong, names sama dengan ini, CSF, CWN, CSF, CWN, for name, kita iterasi, the name pada names, berarti masing-masing ini akan dilakukan iterasi. Counts, ingat ya, counts itu kan si dictionary kosong kita. Name, for name, berarti masing-masing ini masukin sama dengan 1. Jika tidak ditemukan pada counts ya, if name not in counts, oke. Maka kan ini counts itu kan dictionary. Kita cari apakah label si CSF itu ada nggak di dictionary kita. Kalau misalnya nggak ada, maka kita defaultnya 1, jadi tertambah dia 1. Kalau misalnya ada, yang previousnya, yang sebelumnya ditambahkan 1, jadi akan meningkat dia. Misalnya kalau CSF
kan awalnya 1, berarti 1 gitu. Sven 1, kemudian Joseph lagi, kan Joseph ada 1 sebelumnya, ditambahkan 1, jadi nanti dia 2 gitu. Nah, itu kan pakai fungsi if dan else lah ya. If name in counts, X sama dengan counts name, else sama dengan 0. Nah, seperti itu sebenarnya kan. Tapi udah ada fungsi yang dibikin di Python, fungsinya fungsi get. X sama dengan counts. Counts itu dictionary kita. Dot get, key-nya apa, labelnya apa, koma, defaultnya kita bikin 0 dulu. Kalau misalnya nanti ditemukan, maka jadi akan berganti jadi 1 gitu ya. Nah, Joseph berarti 2, gara-gara nanti dia kan melakukan iterasi, tapi kita nggak lihat di sini karena udah dalam package function dia, jadi kita udah ada dalam Python-nya. Tapi sebenarnya itu mirip kayak yang ini sih konsepnya gitu, tapi sama-sama menghasilkan yang ini. If name in counts, oke. Counts name, oke. Nah, if then else term itu kalau nggak ada key pada dictionary kita, tambahkan. Nah, kita letakkan 1 nilainya. Jika ada sebelumnya, sesuatu yang udah ada sebelumnya, maka tambahkan nilainya dengan sebelumnya itu. Misalnya kalau nilai sebelumnya 1, tambah 1, 2. Kalau nilainya ada 3 sebelumnya, tambah 1 lagi karena ditemukan yang baru lagi, berarti 4 gitu ya. Simplified counting with get. Oke, jadi kita pakai get itu untuk simplified ya. Biar kita nggak pakai fungsi if then else itu lagi. Misalnya counts dict names Joseph ini. For name in names kita lakukan iterasi. Counts name kita pengen masukkan di dalam dictionary kita letakkan labelnya dulu. Labelnya akan teriterasi dari Joseph ini. Counts get name, 0. 0 itu adalah brand new key, jadi defaultnya aja ini plus 1. Nah, berarti akan kita tambahkan 1 dia. Jadi intinya sih get itu jadi if else itu jadi 1 line aja dia, jadi lebih gampang. Maka kan dapatkan ini. Seperti itulah ya. Oke. Counts, ingat ya dictionary, namesnya itu ada listnya di sini. For name in names, jadi listnya itu names itu akan diiterasi masing-masing. Misalnya Joseph dulu ya. Counts name berarti Joseph sama dengan counts get name, kan nggak ada sebelumnya berarti 0, tambah 1 berarti Cewen juga nggak ada berarti tambah 1. Joseph kan Joseph itu kan counts get-nya udah ada 1, berarti 1 tambah 1 2 gitu. Ini adalah simplified counting-nya juga. Ya, ini udah jelaskan sih tadi. Jadi lebih apa ya? Lebih singkat program yang kita bikin gitu loh. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita punya teks kayak gini, terus dibilang, "Oi Sukri, coba cari kata apa yang paling sering keluar atau paling sering ada pada teks ini," gitu kan. Aku pun juga bingung gimana caranya. Nah, daripada kita cari gitu, kita bikin aja programnya. Gimana caranya? Kita bisa letak fungsi nanti counting pattern. Jadi kita akan menghitung ya. Caranya gimana? Misalnya counts dict kosong. Jadi dictionary kosong kita bikin dulu. Kemudian kita print enter a line of text. Ini Oke. Kita print ini, kemudian kita input ya. Input itu sebagai promptnya akan dimasukkan si user lah teksnya dia. Oke. Hal berikut yang kita lakukan adalah split. Split ini dibahas di bagian split itu dibahas di bagian mana ya? Aku rasa di bagian string ya. Nah, atau enggak cek aja di sebelumnya. Kemudian split itu misalnya kalau ada teks gitu kan, ada line, kemudian ada spasi, nah itu nanti akan dibagi-bagi sama dia. Misalnya ini. Jadi ini dibagi sama dia. Oke, kita split, kemudian print words
word. Jadi word yang udah kita potong-potong tadi akan ditampilkan. Kemudian kita tuliskan counting. For word in words berarti masing-masing akan kita iterasi. Pakai fungsi yang tadi yang udah kita bikin. Counts word sama dengan counts get word, ini adalah defaultnya. Kita kalau ada baru berarti cuma tambah 1, tapi kalau misalnya ada nilai sebelumnya tambahkan sebut nilai sebelum, misalnya sebelumnya 2 tambah 1 berarti nanti 3 gitu-gitu ya. Counts nilainya masing-masing berapa gitu ya. Misalnya lihat contohnya ini langsung. Python word count.py. Kemudian kan masuk itu kan si print kita, enter a line of text. Kemudian si usernya masukkan teks dia yang ini. Kemudian wordnya akan kita potong dan ditampilkan. Kemudian di print counting. Nah, count-nya itu akan menampilkan si n itu labelnya n 3 nilainya, labelnya on 1 nilainya. Kemudian akan ditampilkan nih yang kita cari aja yang paling banyak itu 7. Berarti si the gitu loh. Nah, tapi the itu nggak pas di akhir nilainya, bisa di tengah-tengah, karena kita lihat si dictionary itu kan no order yang nggak beraturan. Udah sih seperti itu aja sebenarnya. Definite loop and dictionary. Kita misalnya count sama dengan curly bracelet itu bracket, curly bracket, chuck 1 fret, chuck itu key label ini value-nya, ini key-nya, ini value-nya, key value. For key in count, for key in count berarti kita print si key-nya kemudian value-nya gitu. Kita maksudnya ngeprint masing-masing aja gitu loh. Oke. Berarti nanti akan ditampilkan Jan 100 Cak 1 spread 42. Ini kan no order ya, nggak beraturan gitu. Retrieving list of keys and values. Oke. Jadi misalnya kita pengen lihat apa aja sih labelnya apa aja di dalam misalnya dictionary kita bisa print list JJJ Jan Chuck Fred. Jadi dia akan nampilkan keys-nya aja, nggak dengan value-nya, itu list. Kemudian bisa kita jjj.keys, itu akan ditampilkan sama. Kemudian kita kalau values jjj.values itu ditampilkan value-nya saja. Tapi kalau misalnya kita lihat si keys-nya duluan kemudian si values-nya, Jan kemudian Chuck Fred 10142 itu udah corresponded ya. Udah tahu Python-nya akan kita bisa membandingkan nilainya. Kemudian corresponded itu saling berhubungan. Misalnya kalau dilihat Chuck Chuck kedua berarti nanti si Chuck kita lihat yang kedua juga 1, berarti bener ya. Chuck kan 1 tuh. Kemudian kalau print items bisa jjj.items. Ini. Nah, ini disebut tuples. Tuples akan dibahas di chapter berikutnya. Stay tune aja. Bonus. Nah, kita di Python juga ada 2 iteration. Jadi hanya di Python ya sih kalau nggak salah kata Dr. Chuck untuk 2 variabel hanya di Python. Jadi contohnya gimana? Jadi misalnya JJJ Chuck 1 Fred 42 Gen 100 for AAA, BBB in JJJ.items print AAA BBB. AAA itu apa? A itu adalah key-nya si Chuck contohnya. Value-nya apa? 1 contohnya. Fred key-nya value-nya 42. AAA-nya Fred, BBB-nya 42. Print AAA BBB berarti masing-masing akan di iterasi akan di print. Berarti AAA BBB Jan 100 Chuck 1 Fred 42 seperti itu. Kalau misalnya kita lihat ini yang ini, kalian coba lihat chapter 1. Chapter 1 pas kita bagian introduction atau pengenalan Python, akan waktu itu ditampilkan katanya kalian akan paham beberapa chapter lagi. Nah, kita sekarang udah paham ya kalau teman-teman udah lihat chapter sebelumnya. Name sama dengan input enter file, handle open untuk membuka filenya, ini adalah prompt, nanti si user masukkan nama filenya, kemudian counts kita bikin dictionary kosong,
for line in handle, jadi setiap line-nya itu kita lakukan iterasi, kemudian setiap line itu words-nya kita split lagi. Jadi setiap line itu kan terdiri dari word-word yang itu, tapi belum di split, kita lakukan split lagi, kemudian dapat diiterasi forward inwards. Jadi setiap word-nya itu akan dilihat kata-katanya gitu kan, kemudian kita bisa hitung yang tadi yang kayak jadi histogram gitu. Kemudian pada akhirnya kita bisa lakukan mencari max loop. If big count is none or count lebih besar daripada big count, kita replace jadi big count sama dengan word, big count count, kemudian ditampilkan seperti itu. Yang ini kita state dulu. Nah, seperti itu. In the end kita udah paham ya sebenarnya semua yang ini. Kalau teman-teman perhatikan dari chapter-chapter sebelumnya, pastilah paham harusnya. Gimana maksudnya? Kalau nggak paham, tonton lagi dari chapter 1, harusnya bisa. Contohnya kita masukkan enter file word txt, maka kita ditampilkan yang paling banyak itu adalah kata to dengan ditemukannya 16. Kemudian kalau file clown txt ini paling banyak the dengan frekuensi 7. Oke, in summary kita udah bahas collection terdiri atas list dan dictionary, kemudian list versus dictionary, dictionary constant, the most common word, udah kita cari juga, bisa pakai fungsi get atau pakai looping untuk menghitungnya. Kemudian tadi get yang ini hashing and lack of order, kalau misalnya dia nggak order cara manggilnya, key-nya, mutable, writing dictionary loops, sneak peek tuples, ini berikutnya akan dibahas, sorting dictionaries, seperti itu. Oke, thank you for your attention. Jadi baterai iPad tinggal 8% juga, jadi kita tutup untuk chapter berapa ini? Chapter 8 ya, atau 9? Oh iya, chapter 9 kali ini. Bye-bye.